Halo Sobat Oto, kembali lagi bersama gue James di channel Subur Oto. Hari ini kita mau bahas tentang pengecatan full body repair ya teman-teman. Jadi full body repair itu ngecat satu body mobil teman-teman. Jadi full body repair itu ada dua, ada full body repair luar dan full body repair luar dalam ya teman-teman. Jadi kalau full body repair luar itu full body dengan kondisi pintu tertutup semuanya kita cat. Nah, kalau full body luar dalam itu termasuk dalam kusen-kusen pintu, kusen bagasi, balik pintu, dan lain-lain. Dan biasanya untuk pengerjaan di Suburoto itu pintu-pintu semua kita copot. Jadi pengerjaannya harus rapi. Jadi semua jeroan-jeroan pintu itu akan kita copot semua, kita pretelin dan kita cat sampai bagian dalamnya. Itu yang dinamakan full body luar dalam. Ini kalau misalkan kita ngecat bagus nggak bagus itu patokannya apa sih Om? Karena kan itu kan ada ini ya, ada abu-abu ya, bagus nggak bagus itu Om. Ya. Tapi gimana sih Om? Nah, bagus itu relatif ya teman-teman ya. Teman-teman expect seperti apa sih? Nah, kalau di kita sih satu, cat itu harus memakai bahan PU bukan NC. PU itu singkatan dari poliuretan. Kalau NC itu nitroselulose gitu. Kalau pakai cat NC itu udah ketinggalan zaman. Jadi kita harus pakai cat PU yang sama seperti cat bawaan pabrik, sesuai SNI ya kalau kita bilang ya, bawaan pabrik itu. Nah, itu satu, mesti pakai bahan PU, itu udah nggak boleh deh. Kalau pakai bahan NC biasanya pasti berubah warna, terus kurang gloss. Yang kedua itu sesuai dengan warna yang teman-teman mau ya. Jadi teman-teman bisa request, biasanya kalau ngecat itu mau sesuai dengan bawaan pabrik atau teman-teman mau custom. Nah, itu warna harus sesuai dengan yang teman-teman mau gitu. Jadi misalnya teman-teman mau cat warna candy red gitu ya, harus jadi candy red, bukan jadi malah merahnya merahnya Mazda yang lama tuh, itu kan bukan candy red. Atau enggak jadi merahnya ini mobil Jazz, itu kan beda. Harus jadi candy red. Temen mau request putihnya Alphard, harus jadi putihnya Alphard, nggak boleh jadi putihnya yang lain karena warna itu sensitif ya teman-teman. Jadi ada beberapa macam dan harus sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Dari cat yang ketiga itu bodi mobil setelah di repaint nggak boleh belendung-belendung. Nah, itu belendung-belendung ibaratnya kayak jalan nggak rata, bergelombang, itu yang nggak boleh. Jadi namanya di full body repaint itu harus juga diperbaikin dari body penyoknya. Jadi kalau sampai teman-teman lihat nih hasil catnya ternyata masih belendung-belendung, nah minta diulang deh gitu. Jangan mau terima kondisi belendung-belendung kecuali emang bentuk mobilnya seperti itu. Jadi nutnya memang agak bulat, itu beda. Jadi biasanya kita bisa lihat tuh di pintu misalnya atau di kap mesin. Nah, itu kan bidang lebar dan biasanya bidang itu jarang lekukan yang banyak. Nah, teman-teman bisa lihat tuh belendung-belendung nggak gitu. Itu nggak boleh. Hasilnya harus tahan lama. Jadi jangan mau teman-teman kalau misalnya baru dicat ternyata udah ada yang lotok-lotok gitu loh. Itu bisa minta dicat ulang. Biasanya kalau lotok itu kenapa tuh? Apakah karena catnya nggak bagus atau catnya nggak bagus? Nah, ini ada beberapa faktor. Satu, penggunaan bahannya, campuran dari bahan thinner sampai hardener sampai catnya pun biasanya nggak senyawa gitu. Itu yang mengakibatkan catnya bisa ngelotok. Terus juga tenaga kerjanya, misalnya mereka kurang pay attention to detail gitu. Biasanya kalau ngelotok gitu di bagian ujung-ujung. Nah, itu nggak kecat, jadi ngelotok gitu, di batas itu ngelotok. Itu yang nggak bagus, bisa minta diulang sama bengkel tersebut yang dia melakukan pengerjaan di mobil teman-teman. Kita mau lihat kurang bagus lagi itu tingkat presisinya ya, pemasangannya itu juga bisa jadi faktor untuk teman-teman lihat dari pemasangan grill, pemasangan headlamp. Karena kan kalau ngecat itu pasti semuanya dilepas. Kecuali ada juga beberapa bengkel yang nggak mau lepas, jadi cuma ditutupin pakai kertas atau pakai plastik. Karena memang itu resiko kalau dibongkar-bongkar pas pasangnya itu kurang pas.
Nah, jadi teman-teman bisa lihat juga tingkat kepresisian dari pemasangan bumper ke headlamp ke grill atau ke yang pintu-pintu itu harus pas ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh ngaco-ngaco ya. Ada yang satu maju, yang satu mundur ya. Tentu lihatnya pas jadi kita lihat jelek ya. Kalau cat itu sebenarnya dari bengkelnya sendiri enakan cat yang sebagian atau satu panel atau enakan sekalian full body sebenarnya. Nah, itu balik lagi ya sama customernya ya. Jadi kalau teman-teman gatel lihat bodinya belang-belang, harus cat full body gitu. Kalau misalnya nggak cat full body, paling nggak cat sebagian tapi satu sisi gitu. Misalnya teman-teman ada kejadian di pintu kanan depan belakang, nah biasanya kenanya di pintu kanan karena biasanya kita buka pintu kan, kita sebagai driver kita buka pintu terus kena mentok atau diserempet motor dan lain-lain. Nah itu biasanya kita saranin kalau nggak mau lihat terlalu belang, dicat dari fender depan sampai quarter belakang. Nah itu semua dicat jadi warnanya itu nggak terlalu kelihatan belang gitu. Nah tapi kalau ngecat satu panel gitu aja bakal belang nggak sih sebenarnya? Nah itu memang beresiko ya untuk cat satu panel itu karena namanya cat baru dan cat lama itu pasti ada perbedaan sedikit. Nah teman-teman harus maklum dengan kondisi tersebut. Jadi kalau cat itu pasti ada perbedaan, nggak mungkin sama. Jadi ibaratnya nih ya, cat A produksi warna yang putih gitu, batch A dan batch B itu kan pasti beda karena kan tiap batch itu ada toleransi yang masih masuk ke dalam persentasenya gitu, masih dimaklumin persentase untuk perbedaannya. Jadi batch A dan batch B itu pasti ada perbedaan warna sedikit dan begitu diaplikasikan ke mobil warnanya pasti beda gitu, walaupun sedikit. Kalau faktor-faktor alam eksternal gitu mungkin dari panas, hujan itu mempengaruhi cat bawahan nggak sih Om sebenarnya? Oh itu semua pasti ada umurnya. Jadi kalau misalnya nih bawaan pabrik juga pasti akan berubah warna juga pada waktunya. Biasanya udah lebih dari 5 sampai 7 tahun. Kalau tiap hari dijemur juga pasti berubah warnanya. Itu harus maklum juga. Warna cat juga begitu. Jadi lama-lama misalnya tahun pertama sampai tahun kedua cat pasti akan berubah sedikit. Makanya kita kalau di bengkel body repair itu selalu nyocokin dengan warna mobil pas saat itu, jadi nggak akan kelihatan terlalu belang gitu. Kecuali teman-teman mau ngecat full body, kita langsung order ke pabrik, ke Brinken misalnya, langsung kita order misalnya cat Avanza warna putih tahun 2015. Nah mereka langsung bikinin langsung dari pabrik. Nah itu langsung kita order untuk ngecat satu bodi mobil, jadi warnanya langsung sama semua dan pastinya lebih fresh ya kalau cat full body. Ya kalau di Subur Auto itu kita menggunakan cat Blinken, tentunya pakai yang cat View ya teman-teman. Jadi teman-teman dijamin hasilnya tuh bagus, berkualitas, sesuai dengan standar pabrik atau standar OEM ya. Nah teman-teman kalau di Subur Auto itu dijamin hasilnya bagus ya, karena kita memakai cat dari Blinken yang sudah diakuin internasional. Terus juga kita didukung sama tenaga-tenaga yang profesional, jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk pengaplikasian cat Blinken itu dijamin bagus. Dan kita untuk pengerjaan di Subur Auto itu bergaransi 3 tahun ya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman mengalami kendala ternyata setelah cat di Subur Auto itu ada yang ngelotok atau ada yang berubah warna, misalnya tiba-tiba dari gloss tiba-tiba jadi mendem atau enggak gloss gitu, langsung kita koreksi untuk pengerjaan tersebut gitu. Tapi garansi itu nggak termasuk dalam misalnya terjadi benturan ya, benturan tentu mesti di repair ulang. Terus juga terkena kimia apapun ya, kimia gitu kadang luas, kimia bisa termasuk dalam misalnya penggunaan sabun cuci mobil yang salah. Nah itu juga bisa mengakibatkan cat mendem, itu nggak dijamin. Terus juga misalnya terkena getah pohon, getah buah, nah itu juga tidak termasuk dalam garansi ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman kalau mau tanya-tanya atau konsultasi tentang bodi mobil teman-teman
langsung aja datang ke Suburoto atau hubungin kita di sini. Jadi langsung aja tanya ada kendala apa, misalnya teman-teman mobilnya penyok atau ternyata karat atau ternyata pernah dikerjain di bengkel lain ternyata hasilnya kurang memuaskan untuk teman-teman, boleh kita bantu di sini semua ya. Langsung datang ke workshop, nanti kita cek mobilnya seperti apa, nanti kita estimasi untuk harga dan waktunya gitu. Dan juga bisa cicilan ya 0% pakai Blibli. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya ternyata lumayan mahal, bisa dicicil. Jadi biar teman-teman lebih ringan lah. Oke, segitu dulu untuk video hari ini. Kita akan bahas topik yang lain di next video. Bye bye.